Halo teman-teman fisika, kita ketemu lagi. Kali ini kita membahas gelombang dan bunyi ya. Soal-soal tentang gelombang dan bunyi. Kita lanjutkan di part ini. Sudah disiapkan soalnya. Soal pertama langsung kita bahas ya teman-teman. Seorang penonton lomba balap mobil mendengar bunyi yang berbeda ketika mobilnya bergerak ya, yang sedang balapan. Ketika mobil mendekat dan menjauh, ya begitu ya teman-teman. Rata-rata mobil balap mengeluarkan bunyi 800 Hz. Itu frekuensinya. Kita bisa tulis itu adalah frekuensi sumber bunyi. Fs ya teman-teman. Selanjutnya, ini 800 Hz ya teman-teman ya. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per second, berarti itu adalah kecepatan bunyi di udara V aja. Berarti itu adalah V aja ya teman-teman ya, 340 meter per second. Jika kecepatan mobil 20 meter per second, itu berarti V sumber ya, kecepatan sumber itu 20 meter per second. Maka frekuensi yang didengar saat mobil mendekat adalah, berarti yang ditanyakan adalah F pendengar. Jadi si pendengar ini mendapatkan frekuensi berapa ketika mobilnya mendekat ya. Kita dapat mengerjakan ini dengan rumus F pendengar sama dengan kecepatan suara di udara dikurangi dengan kecepatan pendengar, bukan dikurangi ya, plus minus ya, kita lihat keadaannya, per kecepatan bunyi di udara plus minus kecepatan dari sumber terus kali frekuensi dari sumber. Rumus aslinya semacam ini teman-teman. Kita coba kerjakan nih. Di sini kita udah tahu yang ditanyakan adalah frekuensi saat mobil mendekat. Sehingga kita masukkan nilainya ya. Fp sama dengan kecepatan suara 340. Ini bawah pasti 340 ya, sama. Terus berikutnya si pendengar kan nggak kemana-mana. Jadi ini plus ataupun minus 0. Ya, nggak kemana-mana, nggak bergerak. Terus mobil mendekat. Kalau mobil mendekat berarti dia itu minus. Minusnya 20. Dan kali frekuensi sumber 800. Begitu teman-teman. Teorinya begini nih. Ini adalah si pendengar misalnya. Si pendengar. Kalau sumber suaranya, ini sumber ya. Sumber suaranya mendekat. Itu V sumbernya itu adalah minus. Oke. Kalau mendekat. Si sumbernya mendekat. Kalau pendengarnya bergerak mendekati sumber, itu V pendengarnya itu plus teman-teman. Nah ini perbedaannya ya. Penggunaan rumus itu ini. Kalau sumbernya itu mendekat si pendengar, itu berarti minus. Ya, yang bawah ini minus. Kalau pendengarnya itu mendekat sumber, yang ini keadaannya, itu plus, berarti ini nanti plus ya. Itu ya, itu difahami banget. Oke, dari value ataupun nilai yang di atas kita dapat 340 per 320 kali 800. Kita bisa coret ini ya. Dan 32 sama 8 juga bisa dicoret. 32 sama 8 dicoret, ini jadi 4 ya teman-teman. Dan kita dapat 3400 per 4. Oke, rumus yang bawah perlu dihapus ini ya teman-teman. Space-nya terbatas. Dan kita dapat jawabannya adalah frekuensi yang didengarkan oleh si pendengar sama dengan 850 Hz. Oke, itu nomor 1 ya teman-teman.
Dan nomor 1 selesai. Berikutnya nomor 2. Mobil pemadam kebakaran bergerak dengan laju 20 meter per second. Oke, membunyikan sirene, berarti itu sumber, berarti V sumber sama dengan 20 meter per second. Membunyikan sirene dengan frekuensi sumber kita punya 400 di situ teman-teman ya, hertz. Selanjutnya cepat lambat bunyi di udara berarti V biasa 300. Jika bunyi pemadam kebakaran bergerak menjauhi orang yang sedang berdiri di tepi jalan, maka orang tersebut akan mendengar frekuensi sirene. Ini tadi frekuensi sumber teman-teman ya, Fs. Jika mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi orang yang sedang berdiri di tepi jalan, maka orang tersebut akan mendengar frekuensi sirene sebesar yang ditanyakan adalah frekuensi dari si pendengar. Frekuensi yang diterima si pendengar itu berapa? Yuk kita kerjakan. Kita punya rumus seperti di atas ya teman-teman yang ini. Sehingga kita masukkan aja frekuensi yang diterima oleh si pendengar sama dengan kecepatan di udara, oke. Dikurangi atau di plus 0 karena pendengarnya nggak bergerak, diam aja. Selanjutnya ini sama 300, terus ini, dan selanjutnya dia bergerak menjauh. Kalau bergerak menjauh ini berarti plus 20 dan dikali frekuensi dari sumber adalah 400. Nah teman-teman, ini sedikit berbeda dengan nomor 1 ya. Ini sumbernya menjauh, jadi makanya ini plus. Kalau nomor 1 sumbernya mendekat, ini ya. Oke, jadinya 300 per 320 kali 400. Yang bisa coret kita coret. Ini jadi 4 sama 32 nya dicoret jadi 8 di sini. Dan ini sama dengan 3000 ya, 30 sama 0-nya ada 2 di sini berarti 3000 dibagi dengan 8. Setelah dihitung itu adalah 375 Hz. Ya, itu nomor 2. Jadi si pendengar itu menerima frekuensi. Jadi si pendengar itu menerima frekuensi sebesar 375 Hz. Selanjutnya kita kerjakan yang nomor 3 teman-teman ya. Intensitas bunyi di titik P yang berjarak 3 meter itu berarti RP, jaraknya P 3 meter. Dari sumber bunyi adalah berarti IP sama dengan 10 pangkat minus 4 watt per meter pangkat 2. Titik R berjarak 300 berarti itu RR ya, titik R 300 meter dari sumber bunyi. Jika intensitas ambang I0 sama dengan 10 pangkat minus 12 watt per meter pangkat 2, maka perbandingan taraf intensitas di P dan R. Yang ditanyakan adalah taraf intensitas TI di posisi P dibanding dengan TI di posisi R. Ini yang ditanyakan. Yuk kita kerjakan. Pertama kita cari I di titik R. Kita punya rumus perbandingan IR per IP itu berbanding terbalik kuadrat dari posisinya. Ini berarti RP kuadrat. Ini berarti RR kuadrat. Sama dengan RP-nya itu adalah 3 dan RR-nya adalah 300 kuadrat. Setelah dikuadratkan kita dapat angkanya adalah 9 dan 90.000. IR berarti sama dengan 9 sama 9 ini kan bisa coret menjadi 1, ini 1 juga. Dan ini menjadi 1 per 10.000 kali IP.
dan nilainya IP sendiri, IP kali 1 berarti kan IP itu adalah 10 pangkat minus 4. Di sini yang 10.000 itu 10 pangkat 4 teman-teman. Setelah digabung itu adalah 10 pangkat minus 8. Itu adalah IR. Selanjutnya taraf intensitasnya TI teman-teman. Kita hitung TI dari P yang ditanyakan per TI dari R. Kita punya rumus TI. Rumus TI sama dengan 10 log dari I. Ini rumusnya teman-teman ya. TI sama dengan 10 log kita punya rumus TI itu sama dengan 10 log I per I0. Jadi intensitas bunyi per intensitas ambang. Ini ya. Kita masukkan value-nya di sini yang perbandingan tadi. Sama dengan ini 10 kali log 10 pangkat minus 4 per 10 pangkat minus 12 ambangnya ya. Per 10 pangkat 10 log 10 pangkat minus 8 per 10 pangkat minus 12. Nah 10 yang depan bisa kita coret sehingga kita dapat log 10 pangkat 8 per log 10 pangkat 4. Nah ini pemahaman log yang harus dikuatkan ya teman-teman. Yang atas ini dapatnya adalah 8, yang bawah ini dapatnya adalah 4, dan ini sama dengan 2:1. Oke, ini jawabannya ya teman-teman. Semoga paham nih. Kita lanjut soal nomor 4. Sebuah mobil menghasilkan taraf intensitas 70 desibel. Oke, saya tulis TI dari M mobil 70 dB desibel. I0 nya seperti halnya di soal sebelumnya, I0 itu selalu sama 12 ya. Satuannya adalah watt per meter pangkat 2. Selanjutnya lagi, agar suara mesin menghasilkan taraf intensitas yang setara dengan suara sirine. Kita lihat di tabel, sirine dari mobil ambulan itu 100 dB ya. Berarti ini saya tulis T dari TI dari ambulan itu sama dengan 100 dB. Maka diperlukan jumlah mesin mobil sebanyak, nah ini jumlahnya mobil yang harus dibunyikan supaya sama dengan sirene ambulan itu berapa. Nah rumusnya teman-teman, kita punya rumusnya TI keadaan 2 sama dengan TI keadaan 1 ditambah dengan 10 log jumlah mobilnya berapa. Ini rumusnya. Nah TI 1 dan TI 2 itu berarti yang pertama itu adalah mobil, jadi ini saya ganti M mobil. Nah TI 2 itu berarti ambulan yang mau disamakan, bisa begitu ya. Nah selanjutnya kita masukkan nilainya teman-teman. Di sini 100 sama dengan 70 ditambah 10 log N. Nah N ditanyakan ya, ini berarti 100 dikurang 70 sama dengan 10 log N, dan berarti ini adalah 30 sama dengan 10 log N
dan 30/10 sama dengan 3 itu sama dengan log N. Nah, ini teman-teman yang harus paham nih tentang persamaan log ya. Jadi ini kita dapat terakhirnya di sini log N sama dengan 3. Nah, itu secara persamaan logaritma, teman-teman. Itu artinya 10 pangkat 3 itu sama dengan N. Ini harus paham tentang logaritma. Dan 10 pangkat 3 itu artinya N sama dengan 1000 ya. Jadi jumlah mobil yang harus ada untuk menyamakan bunyi sirine, TI-nya si sirine ambulan dengan mobil, itu mobilnya harus ada 1000 buah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Soal berikutnya. Sebuah bom meletus pada jarak 20 meter. Berarti ini adalah R1. Dari seorang anak. Jika anak tersebut mendengar bunyi ledakan dengan taraf intensitas sebesar 120 dB, berarti ini adalah TI1. Yang ini 120 ya. Tentukan besar taraf intensitas yang didengar seorang anak lain yang berada pada jarak 180. Berarti ini adalah R2. Nah, kita punya rumusnya untuk yang nomor ini. Rumusnya ini ya teman-teman ya. TI keadaan 2 sama dengan TI keadaan 1. TI keadaan 1 dikurang dengan 10 log R kedua per R pertama. Terus di kuadrat. Teman-teman, ada yang kurang tepat ini. R kedua ini kan dari anak pertama. Berarti R keduanya bukan 180 tapi 180 plus 20 yaitu 200 meter. Ya, itu harus dipahami nih teman-teman ya. Jadi jarak anak kedua dari sumber ledakan itu adalah 200 meter. Karena 180 itu adalah dari anak pertama, jaraknya dari anak pertama. Jadi ditambah 20 sehingga 200 ya. Kita masukkan nilainya di sini. TI1 itu adalah 120 dikurang dengan 10 log R2 tadi 200 per R1 itu adalah 20 dan dikuadratkan. Kita bisa coret, nolnya dicoret, 2-nya coret, tinggal 10 ya. Sehingga ini adalah 120 dikurang 10 log 10 kuadrat. 10 kuadrat itu adalah 100 teman-teman. Jadi di sini adalah 120 dikurang ini 100 ya. Cuman kalau dilogkan itu menjadi 2 ya. Nah, ini harus difahami teman-teman ya. 120 ini dikalikan jadi 20. 120 dikurang 20 sama dengan 100. Itu TI2. Gitu ya, teman-teman. TI2-nya dapat. Selanjutnya nomor 6, kita kerjakan di belakang ya. Sebuah pabrik memiliki 1000 mesin yang identik, berarti N sama dengan 1000. Jika sebuah mesin memiliki taraf intensitas bunyi 60 dB, berarti itu TI 1 buah alat 60 dB. Tentukan nilai taraf intensitas bunyi yang terdengar jika semua mesin di pabrik tersebut dinyalakan bersamaan. Berarti TI2 berapa? Kalau semua alat ini menyala. Kita punya rumusnya seperti halnya yang nomor 4 tadi ya. TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log jumlah alatnya sama dengan 60 ditambah 10 log 1000
log 1000 sama dengan 3 ya teman-teman. Jadi ini 10 kali 3. Oke, jadi ini 60 ditambah 30 dan TI2 dapatnya adalah 90 dB desibel. Begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham di part yang ini dan sampai ketemu di part berikutnya. Thank you.